Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Lasana dengan NPM 10120901B. Saya dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai loyalitas nasabah pada Bank Mandiri sebagai salah satu tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah perilaku konsumen. Happy for watching. Bank Mandiri adalah bank yang berkantor pusat di Jakarta dan didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restruktur perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Produk-produk Bank Mandiri ada dua, yang pertama e-banking dan yang kedua kartu kredit. E-banking terdiri dari yang pertama ATM Mandiri, yang kedua Mandiri Debit, yang ketiga Mandiri Prabayar atau e-money, yang keempat Mandiri SMS, dan yang kelima Mandiri Call. Yang kedua kartu kredit. Kartu kredit terdiri dari tiga, yang pertama Mandiri Mastercard, yang kedua Mandiri Visa, yang ketiga Mandiri JCB. Macam-macam kartu ATM Bank Mandiri, yaitu terdapat 6 jenis kartu ATM pada Bank Mandiri. Yang pertama Silver GPN, yang kedua Gold GPN, yang ketiga Platinum GPN, yang keempat Silver Visa, yang kelima Gold Visa, dan yang keenam Platinum Visa. Tipe GPN. Yang dimaksud dengan kartu GPN yaitu kartu debit yang sudah menggunakan chip yang menggantikan magnetic stripes dalam lapisan keamanannya. Nah, untuk tipe Visa, debit Visa adalah debit card berlogo Visa yang diperuntukkan bagi nasabah pemilik rekening bank untuk melakukan transaksi tunai secara elektronik melalui mesin ATM atau mesin edisi. Loyalitas Bank Mandiri. Untuk loyalitas Bank Mandiri yang diberikan kepada nasabah Bank Mandiri yaitu berupa Fiesta Point. Fiesta Point adalah poin yang diberikan kepada nasabah yang menggunakan Mandiri Tabungan Bisnis, dan Mandiri Kartu Kredit yang memberikan banyak promo diskon di ribuan merchant favorit serta hadiah secara langsung. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas nasabah. Terdapat 4 faktornya itu. Untuk yang pertama, yaitu adanya kualitas dan layanan. Sudah pasti kan ya, adanya kualitas dan layanan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas nasabah. Karena jika tidak memberikan kualitas serta pelayanan yang bagus, jangan harap akan ada yang mau menjadi nasabah yang setia. Nah, untuk yang kedua yaitu adanya kemudahan dan kenyamanan. Nah, yang paling banyak dirasakan oleh nasabah Bank Mandiri yaitu mendapatkan pelayanan yang nyaman dan mudah. Nah, inilah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas nasabah pada Bank Mandiri. Karena tidak sedikit para nasabah Bank Mandiri yang menyatakan bahwa kualitas layanan, kemudahan dan kenyamanan yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada para nasabahnya. Itulah yang menjadi loyalitas serta yang membuat para nasabah Bank Mandiri setia pada Bank Mandiri. Nah, untuk faktor yang ketiga yaitu ada ikatan emosional. Ikatan emosional juga berpengaruh pada loyalitas nasabah. Misalnya, ketika kita sudah menggunakan atau menjadi nasabah setia Bank Mandiri, lalu ada teman yang menawarkan untuk bergabung dengan Bank Mandiri. Misalnya, ayo kamu ikut sama aku dong, bergabung sama Bank BRI. Bank BRI itu gini. Nah, kita tuh tidak akan mudah atau tidak akan langsung ikut pada teman kita, tapi kita akan mempertimbangkan lagi karena ya kita sudah setia menggunakan Bank Mandiri. Nah, meskipun keduanya itu mempunyai fungsi yang hampir sama. Untuk faktor yang keempat yaitu ada kredibilitas. Kredibilitas juga berpengaruh terhadap faktor yang mempengaruhi loyalitas nasabah. Nah, karena ketika kita sudah setia dengan produk-produk yang kita gunakan, misalnya ya
ketika kita sudah setia pada Bank Mandiri, kita percaya kepada Bank Mandiri untuk mengikuti asuransi, misalnya KPR yang kayak gitu. Nah, itu tandanya kita sudah percaya pada produk yang dikeluarkan oleh brand yang kita pakai. Nah, seperti itulah faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pada nasabah Bank Mandiri. Itulah yang membuat para nasabah Bank Mandiri setia kepada Bank Mandiri. Di sini saya sudah mewawancarai beberapa nasabah Bank Mandiri. Yang pertama itu ada Ibu Yuliana. Ibu Yuliana bergabung dengan Bank Mandiri sejak 2003 hingga sekarang. Beliau bergabung karena uang remon suami terdapat pencairannya di Bank Mandiri dan beliau mengikuti KPR. Yang kedua yaitu Andrian Luxi Himawan. Dia bergabung dari 2014 hingga sekarang karena tuntutan tempat kerja harus memakai Bank Mandiri untuk viral. Fasilitas yang digunakan yaitu ia menggunakan live-in dan kartu kredit. Menurut Andrian, kelebihan dari Bank Mandiri yaitu banyaknya ATM yang tersebar di berbagai daerah sehingga mempermudah customer. Untuk kekurangannya, ia menyebutkan bahwa limit dari Bank Mandiri itu terlalu besar dibandingkan dengan kompetitor bank lainnya. Untuk nasabah yang ketiga yaitu Abdurrahman. Ia bergabung sejak 2020 hingga sekarang karena Bank Mandiri yang bagus dan mudah dijangkau. Pembuatannya juga mudah dan cepat. Nah, fasilitas yang digunakan yaitu ia menggunakan live-in. Tetapi dia juga menyebutkan ada kekurangan pada Bank Mandiri. Saat dia menggunakan live-in, lalu ia ingin login, itu harus mengeluarkan biaya SMS terlebih dulu untuk masuk atau login ke live-in tersebut. Untuk selanjutnya ada Tita Talita bergabung karena ajakan dari suami sejak tahun 2020 hingga sekarang. Produk yang digunakan yaitu menggunakan live-in by Mandiri juga. Nah, menurut Tita Talita, pembuatan kartu di Bank Mandiri itu sangat cepat dan mudah, dan pemprosesan mesin edisi juga sangat cepat, tidak memakan waktu berbulan-bulan. Untuk selanjutnya ada Angelia Antikasari. Dia bergabung dengan Bank Mandiri sejak bulan Januari tahun 2022. Dia berkata, bergabung dengan Bank Mandiri itu karena prosesnya cepat dan bunganya rendah. Aplikasi yang digunakan oleh Antikasari yaitu menggunakan live-in Bank Mandiri dan buku tabungan. Produk yang digunakan oleh Angelia Antikasari yaitu menggunakan buku tabungan dan live-in by Mandiri. Antikasari juga berkata, kelebihan dari Bank Mandiri yaitu dia memiliki buku tabunganmu atau mitra usaha yang memiliki biaya admin yang lebih murah dibandingkan dengan tabungan Mandiri rupiah. Untuk nasabah selanjutnya yaitu Randy. Randy bergabung dari 2021 hingga sekarang karena ajakan dari kakaknya. Memang benar, dia sudah merasakan ketika dia sudah bergabung, ternyata memang Bank Mandiri itu cepat dan mudah. Nah, fasilitas yang digunakan oleh Randy yaitu menggunakan live-in by Mandiri. Untuk nasabah selanjutnya yaitu Muhammad Rizky. Muhammad Rizky bergabung dengan Bank Mandiri dari 2014 hingga sekarang karena orang tuanya bekerja di Bank Mandiri. Fasilitas yang digunakan oleh Rizky yaitu menggunakan live-in. Dan dia berkata, setelah adanya live-in, membuat transaksi menjadi cepat dan mudah. Menurut pengalaman pribadi saya sebagai nasabah Bank Mandiri yaitu untuk pelayanan customer service dan teller yang diberikan oleh Bank Mandiri itu sangat baik dan ramah. Yang kedua, penampilan pegawainya sangat rapi. Dan yang ketiga, pencairan dana sangat mudah dan cepat. Yang keempat, penggunaan live-in sangat cepat dan mudah. Seperti itulah tanggapan-tanggapan dari para nasabah Bank Mandiri.
Tidak sedikit para nasabah Bank Mandiri sangat puas menjadi nasabah Bank Mandiri, baik itu dari segi pelayanan pegawainya, produknya, serta apresiasi yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada para nasabahnya. Dengan harapan semua yang saya sampaikan tadi menjadi sebuah motivasi untuk ikut bergabung menjadi nasabah Bank Mandiri. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah menonton atau menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.